Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dengan NPM 230810100020. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Firza selaku dosen arsitektur komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Yang pertama adalah pengertian bus. Pengertian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Bus system dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah data bus atau saluran data. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat, dan yang ketiga adalah control bus atau saluran kendali. Nah, data bus adalah data yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antar dua modul sistem. Nah, saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 3, dan 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat. Nah, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang digunakan pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Nah, biasanya byte-byte berorde tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port IQ pada modul. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada address bus. Yang pertama adalah digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang kedua adalah digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang ketiga adalah semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan menggunakan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal mengontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dapat pada control bus. Yang pertama adalah digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua adalah digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga adalah digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang keempat adalah semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.